16 Desember 2011, pimpinan KPK Jilid 3 dilantik. Abraham Samad, Bambang Wijoyanto, Busro Mukodas, Zulkarnain, dan Adnan Pandupraja. Beberapa bulan sebelumnya, KPK berhasil menangkap Nazarudin, buronan kakap yang bersembunyi di benua lain. Satu contoh dari rentetan kegalakan KPK menghadapi para koruptor. Berdiri sejak 2003, KPK menjelma menjadi lembaga yang sangat dipercaya masyarakat Indonesia untuk mengenyahkan korupsi. Save Indonesia! Save KPK! Ada harapan yang membuncah. Belum pernah terjadi sebelumnya, begitu banyak orang penting dan kuat dipenjarakan KPK. Orang-orang yang sebelumnya dianggap mustahil untuk dijamah. Di sisi lain, kinerja KPK membuat para koruptor ketar-ketir. Mereka ingin melemahkan KPK. Segala upaya dikerahkan yang dikenal dengan sebutan Corruptors Fight Back. KPK dalam soal pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi leading sector. Bahkan disegani oleh negara luar, ditakuti oleh para koruptor, dibenci oleh mereka-mereka yang terlibat korupsi. Koruptor tentu berharap pimpinan Jilid 3 tidak terlalu galak. Awal pimpinan Jilid 3, KPK membuat roadmap KPK yang terdiri dari 3 fase. Pembangunan pondasi, pembangunan sistem integritas pada seluruh pilar, dan terakhir, optimalisasi peran pilar-pilar untuk mencapai integritas nasional. Di dalam menyusun roadmap Rensra di awal 2012 yang lalu, saya menginginkan ada ukuran keberhasilan dari KPK ini dalam perspektif outcome, hasil daripada pencegahan pemberantasan korupsi itu yang bisa kita lihat ukurannya setiap tahun. Bagi KPK Jilid 3, integritas adalah kunci. Sistem integritas nasional digagas. Ada keyakinan kuat bahwa jika sistem integritas nasional berjalan, korupsi bisa dicegah secara maksimal. Fungsi pencegahan ini terus-menerus dijalankan oleh KPK. Pada saat yang sama, fungsi penindakan berjalan semakin terengginas. Buronan Neneng Sri Wahyuni ditangkap. Lalu ada Gubernur Riau, pimpinan partai, Menpora Andi Malarangeng, Menteri Agama Surya Dharma Ali, dan Inspektur Jenderal Polisi Joko Susilo. Penyidik melakukan upaya penahanan terhadap DS, mantan Kapolres Mabes Polri. Yang cukup membuat kaget adalah saat KPK menangkap pimpinan Mahkamah Konstitusi. Pertama, AM bersama CN ditetapkan sebagai tersangka. MK adalah lembaga yang sangat dihormati. Kinerja KPK semakin efektif. Di dalam negeri, rakyat sangat mencintai KPK. Di luar negeri, KPK mendapatkan penghargaan Ramon Magsaysay 2013. Penghargaan ini adalah pengakuan atas kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi. In 10 years, KPK has handled 332 high-profile cases involving top government officials. Of these, 169 cases have been processed in court, and KPK has chalked up an amazing 100% conviction rate. Penghargaan Ramon Magsaysay sering disebut Nobelnya Asia. Sejak berdiri, KPK tidak memiliki tempat sendiri. Pegawainya juga terpisah-pisah tempat. KPK Jilid 3 berjuang agar KPK memiliki gedungnya sendiri. Semua pimpinan punya peran, jelas. Ketika itu saya melobi anggota dewan dan ceritanya bahwa mereka mengatakan bahwa Pak, kalau saya masuk KPK
tolong dong saya jangan ditahan di Guntur. Saya jawab, oke Pak, beri kami bangunan anggaran untuk buat bangun gedung, dan kami akan bangun gedung yang mewah buat Bapak anggota Dewan. Ternyata ditangkap secara serius oleh anggota Dewan. Oke, saya akan perjuangkan. Berkat dukungan masyarakat, gedung KPK berhasil dibangun dan siap dipergunakan. Tahun 2014 adalah tahun pemilu, memilih anggota legislatif, juga memilih presiden. KPK merespon dengan program pemilu berintegritas. Tagline-nya, pilih yang jujur. KPK membuat buku putih berisi 8 agenda anti korupsi bagi presiden. Buku ini adalah pedoman bagi capres dan cawapres terpilih dalam menyusun program kerjanya. Buku putih itu adalah kulminasi dari berbagai studi KPK mengenai governance, dan itu tertuang di dalam buku putih dan ditandatangani oleh para calon presiden di forum KPU yang disajikan oleh publik secara nasional. Rakyat Indonesia sangat antusias selama proses Pilpres 2014. Presiden pun melibatkan KPK dalam memilih pejabat tinggi. Presiden sendiri sempat meminta masukan kepada pimpinan ya terhadap calon-calon menteri yang sudah dipersiapkan. Awal Januari 2015, KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka kasus korupsi. Dengan menetapkan tersangka Komjen BG sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji. Berawal dari sana, kekisruhan mencuat. Tak lama pimpinan KPK dan staf dijadikan tersangka. Anda tahu dalam periode kami tidak kenal kompromi, kita sikat semuanya. Sayang sekali terjadi anti klimaks di akhir periode, dan itu ternyata Allah belum menghendaki Indonesia segera bebas dari korupsi. Gelombang reaksi masyarakat bermunculan, dukungan publik mengalir. Pemberantasan korupsi tak boleh berhenti, pun dihentikan. Kalau toh akibat terberat yang harus diambil adalah saya harus meninggalkan jasad saya, itu saya akan ambil. Waktu berlalu, situasi berubah cepat. Pra-peradilan memutuskan Budi Gunawan tidak sah menjadi tersangka. Menyatakan penetapan tersangka atas diri pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah tidak sah. Presiden menonaktifkan Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto dan melantik PLT pimpinan KPK Taufikur Rahman Ruki, Johan Budi, dan Indrianto Seno Aji. Karena adanya masalah hukum pada 2 pimpinan KPK, yaitu Saudara Abraham Samad dan Saudara Bambang Wijoyanto, serta 1 kekosongan pimpinan KPK, maka sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya akan mengeluarkan Kepres pemberhentian sementara 2 pimpinan KPK, dan selanjutnya akan dikeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu untuk pengangkatan anggota sementara pimpinan KPK demi keberlangsungan kerja di lembaga KPK. Di tahun terakhir periode Jilid 3, KPK melangkah sekuat tenaga menembus badai yang menerpa. Upaya pemberantasan korupsi akan akan membuldoser zona nyaman. Dan ketika KPK muncul, merekomendasikan berbagai perbaikan sistem, maka sama dengan membuldoser zona nyamannya. Akhirnya mereka secara diam, mereka bersama-sama melakukan usaha-usaha untuk melawan setiap tindakan-tindakan KPK. Termasuk dengan cara
Yang pertama adalah melakukan revisi undang-undang lewat kelembagaan secara sah. KPK membangun lagi kekuatannya, menyusun pelan-pelan daya juangnya demi memenuhi harapan rakyat untuk Indonesia yang bersih dari korupsi. Dan akhirnya sampailah pada akhir periode jilid 3. Karena KPK hanya membutuhkan orang-orang yang berani dan orang-orang yang tangguh. Saya boleh dibelenggu. Ya. Pak Adnan juga boleh dibelenggu, Pak Sul juga boleh dibelenggu. Bahkan mungkin suatu ketika kami bisa dipenjara. Tapi ada satu hal yang tidak bisa mereka lakukan. Memenjarakan pikiran saya. Memenjarakan pikiran anti korupsi saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih pada seluruh rekan, kolega dan sejawat dan karyawan serta struktural yang ada di KPK. Karena kalian sungguh luar biasa dan telah bersama selama lebih dari 4 tahun menggelorakan upaya pemberantasan korupsi. Kalian adalah pemilik KPK yang sesungguhnya. Karena pemimpin KPK hanyalah musafir temporer. Sehingga kewajiban untuk membangun merah putihnya lembaga ini sepenuhnya ada di tangan para staf dan karyawan tetap di KPK. KPK masih ada. Pimpinan akan berganti jilid. Tapi satu yang pasti, pemberantasan korupsi tak pernah dan tak boleh berhenti. Sekarang dan nanti.